Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Pioni dari KIP Situangi kelas B2 PGSD. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah. Apa itu manajemen? Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi. Nah, perencanaan merupakan semua yang harus diawali dengan rencana yang baik. Kemudian ada pengorganisasian, yaitu penempatan dari perencanaan dalam bidang-bidangnya. Jadi disesuaikan dengan bidangnya. Kemudian ada pun pengarahan. Pengarahan merupakan arahan-arahan untuk mencapai sebuah tujuan dalam organisasi tersebut. Kemudian ada pengawasan. Nah, dalam pengawasan ini yaitu merupakan evaluasi dalam tahapan-tahapan yang dijalankan dalam sebuah organisasi. Adapun proses untuk mewujudkan tujuan organisasi, yaitu ada 4 fungsi. Yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada actualing, dan yang keempat ada controlling. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu adanya sumber daya dan adanya sumber daya alam, terus kemudian sumber daya manusia, dan sumber daya manusia ini sangatlah penting dalam sebuah manajemen. Kemudian adanya tahapan-tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Kemudian adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu juga dalam sebuah manajemen harus adanya sebuah efektif dan efisien. Dalam setiap kegiatannya itu harus direncanakan dengan rencana yang sangat efektif ya. Seperti sejauh mana yang direncanakan dapat terlaksanakan atau tercapai. Jika tidak sesuai dengan rencana, maka tidak efektif dalam manajemen. Nah, di mana ketika merencanakan sesuatu dalam waktunya, dalam penyelesaiannya itu harus efektif supaya mencapai tujuan dengan baik. Kemudian efisien. Nah, akibat dari efektif itu adanya perbandingan antara hasil yang dicapai, output, dan usaha yang telah dikeluarkan, input. Kemudian adanya fungsi perencanaan. Nah, perencanaan tersebut sangat penting ya dalam sebuah organisasi, dalam sebuah manajemen, yaitu untuk melihat dari apa yang akan dilakukan dan mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang. Jadi seperti membuat strategi kembali ketika kita berencana A akan menghasilkan apa, dan kalau misalkan kita berencana B itu akan terjadi apa gitu ya. Kemudian adapun kegiatan dalam fungsi perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan target. Kita harus memiliki tujuan dalam sebuah organisasi. Kemudian merumuskan caranya dan menentukan sumber dayanya. Menetapkan standar atau indikator dalam keberhasilan mencapai tujuan. Nah, adapun fungsi pengorganisasian, yaitu proses bagaimana strateginya. Kemudian mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan sebuah strategi. Kemudian menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan garis kewenangan. Kemudian kegiatan perekrutan, menyeleksikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia paling tepat. Nah, sumber daya manusia ini perlu adanya dikembangkan, yaitu melalui tahapan-tahapan atau proses yang dilakukan dalam sebuah organisasi tersebut. Adapun fungsi pengarahan dan implementasi, itu proses implementasi program agar program dapat dijalankan oleh seluruh pihak serta proses motivasi. Nah, kemudian ketika kita menentukan sumber daya manusia, itu harus sesuai minat dan bakat yang harus seimbang. Jadi ketika menentukan seseorang dalam tugasnya, nah itu harus melihat juga dalam bakat
seseorang tersebut supaya ketika menjalankannya bisa dikembangkan lebih baik lagi ataupun bahkan bisa mencapai tujuan dengan baik karena dia sudah memiliki bakatnya sendiri tanpa perlu paksaan tapi dengan sebuah kerelaan dan kemampuannya tersebut. Nah, manajemen ini harus dibahas dalam sebuah pendidikan. Namun ada 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan yang merata. Yang pertama, masih menitik memberatkan kepada hasil karena menggunakan pendekatan education function. Kemudian, keterpaduan penyelenggaraan pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu top bottom, adanya ketimpangan karena adanya perbedaan dalam pelaksanaan. Kemudian, keterlibatan orang tua dalam penyelenggaraan masih minim. Nah, jadi ternyata pengaruh orang tua ini sangatlah besar dalam sebuah pendidikan. Ada alasan kenapa sih sekolah harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah? Yang pertama ada untuk mengetahui kebutuhan dalam sekolah tersebut. Jadi segala sesuatunya dilihat dari sekolah tersebut langsung ya oleh pihak sekolah karena pihak sekolah yang memiliki kewenangan tinggi dalam mengatur manajemen sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan karena yang mengatur langsung dari pihak sekolah. Nah, jadi lebih mengetahui apa saja yang dibutuhkan di sekolah tersebut karena yang memiliki kewenangan besar itu ya sekolah itu tersendiri. Kemudian penggunaan sumber daya pendidik bisa lebih dipertanggungjawabkan oleh pemangku kepentingan. Jadi bisa disesuaikan oleh sekolah. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah jadi memiliki transparansi. Apa sih maksudnya? Yaitu jadi ketika mengambil sebuah keputusan, nah itu semua mengetahuinya karena di sekolah itu sendiri langsung dijelaskan, langsung diperlihatkan, langsung dilibatkan orang-orang yang sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang kelima, sekolah harus mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, kemudian kepada orang. Nah, manajemen berbasis sekolah ini pun memiliki kewenangan penuh pada sekolah dan sebagai pengaturan di sekolah dan berfokus pada sekolah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah tersebut. Kepala sekolah memiliki hak dalam menentukan tujuan analisis. Adapun keuntungannya yaitu kewenangan sekolah membawa pengaruh pada peserta didik. Kemudian bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal dan efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Namun, adapun faktor yang sangat diperlukan dan harus diperhatikan, di antaranya kewajiban sekolah seperti tugas, kebijakan dan prioritas pemerintah, peranan orang tua dan masyarakat, komite sekolah yang menjadi perantara, kemudian peranan profesionalisme dan manajerial, pengembangan profesi. Adapun tujuan MBS yaitu yang pertama ada pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan layanan pendidikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua. Yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kemudian yang keempat, membangun teamwork yang demokratis dan profesional. Nah, adapun karakteristik keberhasilannya yaitu peningkatan kualitas partisipasi orang tua dan masyarakat, kemudian peningkatan transparansi dalam akuntabilitas. Adapun sebuah permasalahan yaitu konsep pemahaman MBS belum benar, kemudian rendahnya tingkat kesiapan dalam komitmen sumber daya manusia, kemudian regulasi teknis belum jelas, dan partisipasi masyarakat dan orang tua masih rendah. Nah, sekian yang bisa saya paparkan dalam manajemen berbasis sekolah ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.